Bismillahirrahmanirrahim. Ada pelajaran dari kehidupan laba-laba. Di sekitaran tempat tinggal kita, banyak sekali berbagai binatang yang juga secara sadar atau tidak kita inginkan. Bersama kita ada semut, tawon, cacing, ayam, kucing, cicak, laba-laba, dan lain sebagainya. Tetapi kecoa dan tikus tidak kita inginkan. Kebetulan di rumah kita ada 3 ekor kucing. Bahkan di pojokan rumah hidup juga laba-laba kecil. Membuat sarang dengan jaring-jaring halusnya di pojok rumah. Keunikan laba-laba ini, pertama, laba-laba pekerja keras. Suatu waktu aku bersihkan itu sarang laba-laba. Besoknya sudah ada lagi dengan sarang barunya di tempat yang sama. Akhirnya aku coba rusak sarangnya di bagian pojok sarang laba-laba dan mencoba apa yang dia lakukan. Si laba-laba ternyata memperbaikinya dengan penuh teliti, sabar, dan seolah tanpa lelah memperbaiki sarang itu lagi. Melihat kelakuan laba-laba itu, padahal dia tidak punya akal dan hati seperti manusia, tetapi dia mengerjakannya dengan semangat, kerja keras, dan terus dia lakukan sampai selesai. Hal ini barangkali mengajarkan kepada yang mau berpikir dan memperhatikan bagaimana laba-laba tidak kenal putus asa, tidak mengeluh, dan tidak lelah. Dia bangkit bekerja keras, berjuang giat, padahal ia tidak memiliki pikiran dan hati. Seandainya kita mengalami kegagalan, sehingga kita tidak mengeluh, tidak putus asa, coba bangkit dan berusaha tanpa lelah untuk mengurangi setidaknya kegagalan yang sedang terjadi. Sadarilah bahwa kegagalan adalah bagian kecil dari proses menuju kesuksesan. Dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh, kegagalan yang sedang kita alami tidak terasa dapat terlewatinya dan meraih kesuksesan. Hal ini disebabkan kita tidak mengingat-ingat lagi kegagalan, tetapi kita berusaha tetap maju, mewujudkan kesuksesan atau mimpi kita berikutnya. Dari mana pengetahuan, keterampilan merajut jaring sehingga rezeki laba-laba tidak berkurang? Dari mana semangat dan kerja keras yang dia lakukan, yang dia miliki seolah-olah tanpa mengenal lelah dan apalagi mengeluh? Tentunya dari Tuhan pemilik semesta alam. Secukupnya saja dia mengambil dan memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Belajar networking management. Laba-laba mengilhami bagi yang mau berpikir, karena sarang laba-laba identik dengan jaring-jaring halus, ibarat jaringan pemasaran atau marketing yang menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Artinya kegiatan yang satu berpengaruh pada bagian yang lainnya, terpadu dan berkesinambungan. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini, bahkan para pemimpin usaha mungkin juga mengadopsi dari jaring laba-laba. Pimpinan berada di tengah atau pusat organisasi jaringannya, sehingga apabila ada masalah di jaringan tertentu dapat dengan mudah untuk mendeteksi dan memperbaikinya seperti sedia kala. Spektakuler bukan? Pimpinan usaha yang baik tentunya di depan memberikan teladan, di tengah menjadi penyeimbang dan penyemangat, dan di belakang memberikan peran, mengikuti, merasakan, menjalani sambil membimbing menuju gol atau tujuan yang diharapkan. Tentu sangat elok sekali. 3. Bekerja untuk kepentingan dan kesenangan sendiri. Prinsip hidup laba-laba berusaha dan bekerja untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Laba-laba membuat sarang berupa sarang jaring untuk menangkap dan memperdaya hewan lain yang masuk tertangkap oleh jaring. Langsung dia makan atau dia bungkus dengan jaring putihnya dulu untuk dimakan waktu lain sebagai persediaannya. Orang yang berbudaya seperti laba-laba tentu sangat merugikan orang lain, karena dia laba-laba tidak lagi berpikir orang lain di sekitarnya mengenai apa, siapa, kapan, dan dimanapun. Dia hanya pikirkan kepentingan dan kesenangan pribadinya.
Dia tidak peduli dengan nasib hewan lain. Dia memperdaya dan menangkap hewan lain yang tertangkap jaringnya, lalu memakannya atau membungkusnya sebagai cadangan makanannya. 4. Mudah panik dan kalang kabut. Kal'an kabut dalam bahasa Arab yang berarti seperti laba-laba. Naluri laba-laba terhadap binatang atau hewan lain adalah musuh dan mangsa untuk makanan dirinya. Akhirnya laba-laba beranggapan apabila ada yang mengganggu dan menghalangi menjadi pesaing dari cita-cita atau menjadi pesaing dari targetnya, dia akan selalu khawatir dan berupaya menghentikannya. Karena laba-laba beranggapan akan mengganggu pencapaian keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Tetapi laba-laba juga tidak rakus. Dia hanya memakan dan menyimpan makanan secukupnya saja. 5. Jaring-jaring indah laba-laba tetapi rapuh. Jaring laba-laba memang indah, tetapi sayang sangat rapuh, sehingga sarang perlu ditempatkan di antara pohon, di antara ranting, di kolong bangunan atau jembatan, atau di gua-gua yang terlindungi dan tidak membahayakan bagi si laba-laba. Tertiup angin, terkena hujan, kejatuhan ranting ataupun daun, jaring menjadi rusak, tentu harus dia perbaiki lagi atau membuat sarang jaring yang baru lagi. Tetapi hebatnya, seolah tidak pernah bosan, tidak pernah capek dan mengeluh untuk tetap memperbaiki lagi sarangnya sampai selesai. Bahkan mungkin sampai tidak tidur. Tetapi sayang, walaupun sarang sudah selesai, laba-laba tidak bisa berlindung atau berteduh dari teriknya matahari, dari derasnya hujan. Masih kalang kabut kalau ada angin, ada benda jatuh, sarang tertabrak burung dan lain sebagainya. Sehingga kerja kerasnya yang selama ini dia lakukan tidak berarti apa-apa. Inilah sebagai perumpamaan yang Allah anugerahkan untuk manusia atau umatnya yang mau berpikir. Dari 5 uraian di atas dapat kita simpulkan dan mengambil pelajaran. Pertama, jadilah pekerja keras. Jangan mengeluh dan putus asa atas rahmatnya. 2. Gunakan manajemen yang baik untuk saling membantu dan menguatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 3. Jadilah manusia yang menjadi teladan, memberi semangat dan membimbing ke arah kemajuan bersama sesuai dengan yang direncanakan. 4. Jadilah pekerja yang saling pengertian, saling membantu, saling memiliki dan bertanggung jawab untuk menuju keberhasilan bersama sesuai dengan yang direncanakan dan ditugaskan. Nomor kelima, berusaha berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala upaya yang kita lakukan mendapat ridho dan kasih sayangnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari ulean belajar dari kehidupan laba-laba, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini ada guna dan manfaatnya. Sebaik-baik manusia dalam kehidupan ini adalah manusia yang banyak manfaatnya. Perhatikan sabda Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.